Yunda dulu ya. Hati-hati. Maaf ya Mbak. Maaf ya. Nggak apa-apa. Bunda bisa jalan nggak? Bisa. Kuat jalan? Bisa. Oke, yuk pelan-pelan. Bu Mita hati-hati ya. Iya ya. Yuk, sebelah dulu ya. Iya, mau aku bantu juga nggak? Oh, nggak apa-apa. Yuk. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Hati-hati, Rin. Wi, beneran kalau Bu Mita itu sekarang tinggal di sebelah rumah sini? Iya, katanya biar deket sama Rini. Oke, kalau gitu aku tinggal dulu ya Bunda. Mbak Galuh nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin saya ya. Oke, Mbak. Oke, ya udah. Bunda istirahat ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin. Loh, Ibu mana mah? Ma? Ibu kamu lagi agak sedikit sensitif, Rin. Sensitif. Ya sebenarnya Mama tuh pengen cerita ini ke kamu dari kemarin-kemarin, tapi Mama belum sempet dapat kesempatannya. Ya emang Ibu kenapa mah? Kamu inget nggak waktu kita makan bareng di Grejinten beberapa waktu lalu? Nah, Mama kan sempet ngobrol sama ibumu. Dia tuh sempet mengutarakan dia tuh kayak semacam apa ya sedikit cemburu melihat perhatian kamu ke Bu Mita. Iya, jadi ibu kamu tuh takut kalau rasa sayang kamu ke Ibu Mita lebih daripada rasa sayang kamu ke ibu. Enggak, Ma. Aku nggak pernah bermaksud kayak gitu loh, Ma. Mama tahu kamu nggak bermaksud seperti itu, tapi Mama tuh juga paham lah perasaan ibunya. Ya, Iya. jadi kalau Mama boleh saran ke kamu, mendingan kamu ngobrol langsung sama ibumu, utarakan rasa sayang kamu ke ibumu. Ya. Emang Ibu di mana sekarang, Ma? Lagi di kolam tuh. Kesian. Mama nggak mau ganggu, makanya udah Mama biarin aja. Ya udah, aku pergi ngobrol sama Ibu dulu ya, Ya, Ma. ya. Oke, thank you ya, Ma. Peluk kalau perlu. Semoga dengan Arini bicara ke Rati jadi nggak sedih lagi. Ya Allah, aku udah berusaha keras untuk tepis rasa cemburu aku atas kedekatan Arini sama Mita. Namun, kok ya semakin ditepis rasanya kok ya makin sakit. Setelah kehadiran Mita, rasanya aku jadi ibu yang gak berdaya di depan Arini. Ibu, Dok, Ibu ngapain di sini ngelamun sendirian? nggak apa-apa. Ibu cuma pengen ngadem aja, pengen deket kolam renang, silir. Bu, aku minta maaf ya belakangan ini aku sering bikin Ibu sedih. Oh, enggak, Dok. Kamu nggak bikin Ibu sedih. Bu, Mama udah cerita semuanya ke aku. Aku mau minta maaf, belakangan ini aku lebih sering fokus ke Bunda. Aku jadi jarang sama Ibu. Aku nggak bermaksud sama sekali loh bikin Ibu sedih. Jadi apapun itu yang Ibu pikirin, yang Ibu khawatirin, itu nggak benar. Bu, sampai kapanpun Ibu akan selalu jadi ibu aku. Aku ini anak Ibu. Makasih ya, Dok. Kamu juga. Sampai kapanpun, kamu tetap anak Ibu. Oh ya Bu,
Ibu inget gak waktu aku masih SD terus ibu bikin perosotan buat aku? Inget? Iya, Dok. Ibu inget. Aku juga inget banget. Dok, hati-hati nggak usah lari-lari, pelan-pelan aja. Iya, Bu. Awas nanti jatuh loh, pelan. Awas. Awas pelan dok, pelan. Enak toh? Enak dong, Bu. Ayo. Tangan Ibu kenapa? Oh, nggak apa-apa tangan ibu. Ini cuman kena pisau waktu ibu masak. Ya wes, ibu terusin masak dulu ya di dalam. Ya, Bu. Hari ini, kamu tahu nggak? Tangan ibumu luka itu sebenarnya bukan karena habis memasak. Iya, tapi semalaman ibumu itu membuat perosotan untuk kamu. Pakai gunting, pakai pisau, jadi tangannya luka. Itu karena apa? Karena ibumu itu sayang sama kamu hari ini. Hah? Masa sih, Pak? Iya. Tahu nggak? Semalam ya, Bapak itu sebenarnya mau bantuin ibumu untuk buat perosotan buat kamu ini. Tapi kata ibumu, jangan. Aku mau buat sendiri spesial khusus buat hari ini. Tuh, jadi yo, ibumu itu buat perosotan ini sampai jam 2 pagi. Ya Allah, Ibu baik banget ya, Pak. Iya, kamu tahu nggak dong? Itu karena ibumu itu sayang sama kamu. Aku juga sayang Ibu, Pak. Sayang aku ke Ibu besar sekali. Besar? Sebesar apa? Sebesar bumi ini. Wah, anak baik, anak cantik. Sayang ibu ya. Sayang papa juga. Iya dong. Ya udah sana main, ya. Hati-hati ya. Aku nggak pernah lupain kejadian itu. Dan sejak saat itu, aku bikin janji sama diri aku sendiri. Aku akan selalu sayang sama ibu. Makasih ya, Dok. Ibu juga sayang sama kamu. Maafin Ibu. Gak apa-apa. Bu, gini ya. Ibu nggak boleh mikir aku nggak akan sayang lagi sama ibu. Ya nggak boleh mikir kayak gitu. Ya. Pokoknya sampai kapanpun nggak ada yang bisa gantiin posisi ibu di hati aku. Gak akan pernah ada. Makasih ya. Kamu masih anggap aku ini ibu. Walaupun bukan ibu kandungmu, Dok. Bu, keluarga itu nggak harus karena hubungan darah, Bu, enggak. Tapi juga karena ikatan batin. Makanya kayak aku bilang tadi, nggak ada yang bisa gantiin posisi ibu di hati aku. Nggak ada sama sekali. Udah deh, ibu jangan nangis, kan aku jadi sedih. Udah ya, nangis ya. Atur nuhun ya, Dok. Makasih kamu mau jadi anak ibu. Makasih tetap sayang sama ibu. Udah. Iya wes, Dok. Udah sore. Ibu pulang dulu ya. Ibu mau itu ada acara jagong di tempat temen ibu. Ada akad nikah anaknya. Oh, ibu pergi sama bapak? Ora, ibu pergi sendiri. Bapakmu lagi sibuk. Oh ya udah kalau gitu aku temennya. Lah memangnya kamu nggak ada kerjaan? Aku nggak ada acara apa-apa. Nggak Nggak apa-apa kok, sibuk? aku nggak sibuk kok. Aku temenin ibu aja ya. Kita bareng-bareng.
matur nuwun ya, Nduk. Aku sayang banget sama ibu. Aku beruntung banget punya ibu, tau nggak? Ibu juga beruntung, Nduk. Punya kamu. Kamu ini anak pertama ibu. Teman-teman. Ya. Iya, Mas. Ini kayaknya kalian harus balik dulu ke kantor. Lah, kenapa? Tadi Mbak Juleha itu mau turun dengan syarat dia mau aku harus nemenin dia di acara nikahan mantannya. Jadi gimana pun aku harus selesaiin tugas ini. Bisa kan? Bisa. Siap, aman. Siap. Nanti kalian info ke komandan, tapi tenang. Nanti juga aku akan bikin laporannya kok buat dia. Oke, ya? Oke. Aman ya? Aman, Mas. Sip. Kalau gitu kita duluan ya, Mas ya. Ya. Semangat. Semangat. Semangat ya. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya. Duluan ya. Ya. Sebagai aparat negara, aku harus tuntaskan tugas ini dengan baik untuk menolong seorang wanita dan masa depannya. Cuman kamu kok yang bisa. Yuk, bisa yuk. Pantang pulang sebelum Mbak Juleha tenang. Yuk, bisa yuk, bisa. Ah. Kenapa, Lid? Lo nyuruh gue datang sini? Kar, gua tadi diomelin sama si bos. Gara-gara kita belum bisa nyelesain tugas buat nyingkirin si Arini. Maria. Tapi gua nggak bilang sih, Kar. Kalau kemarin kita sempat gagal buat nyingkirin si Arini. Daripada si bos ngamuk. Ya, janganlah. Gini, sekarang rencana lo apa? Gua juga nggak tahu. Bantu mikir lah. Oh iya, menurut gue, gimana kalau kita datang lagi ke rumah si Arini? Kita awasin dia, terus kita cari waktu yang pas buat nyingkirin dia. Setuju sih. Ayo kita cabut.